pada kesempatan ini kita akan mempersiapkan pembacaan Alkitab kita dari Amsal 12 ayat 19. Amsal 12 ayat 19. Apabila kita sudah menemukannya, mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Allah Bapa kami yang maha baik, di pagi hari ini kami datang padamu, kami dalam doa pagi yang kami lakukan bersama-sama. Kami rindu untuk mendengarkan firman yang akan mengarahkan kami ke dalam seluruh kebenaran-Mu. Berikan kepada kami hati yang mengerti dan hati yang taat untuk melakukan akan firman yang kami dengar. Biarlah juga Tuhan memakai hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu, sehingga kuasa Roh Kudus memampukan kami untuk menjadi pendengar dan pelaku firman-Mu. Dalam Kristus Tuhan kami berdoa. Amin. Amsal 12 ayat yang ke-19. Apabila kita menemukannya, mari kita membacanya bersama-sama. Satu ayat ini, Amsal 12 ayat 19. Bibir kebenaran untuk keselamatan selama-lamanya, tetapi lidah dusta hanya untuk sekejap mata. Demikian firman Tuhan telah kita dengar bersama-sama, kita baca bersama-sama. Selamat pagi. Pagi. Salam, sehat semuanya? Sehat. Kiranya yang di rumah juga sehat senantiasa dalam pemeliharaan Tuhan. Tema doa pagi saat ini adalah belajar menyampaikan kebenaran tanpa melukai. Bapak Ibu yang dikasih dalam Tuhan Yesus Kristus, pernah nggak kita mengalami misalnya dibantu oleh orang, ya, sehingga kita berada dalam posisi seperti sekarang ini, posisi yang karena kebaikan orang kita bisa bekerja dan lain sebagainya. Tapi kemudian kita melihat bahwa orang yang berjasa dalam hidup kita itu melakukan kesalahan. Dan kita tahu dia salah. Apa yang harus kita lakukan? Kita berani nggak menegurnya? Kita berani nggak menyatakan kebenaran? Kira-kira berani tidak? Ada yang mau menyampaikan? Berani nggak kira-kira? Berani. Bu Rusbeti bilang berani. Yang lain? Berani tidak? Segan ya? Dengan lemah lembut. Pak Dedi mengatakan segan gitu ya. Yang lain? Biarin aja, bukan urusan saya ini, apa begitu? Kadang-kadang ya. Kita seringkali ada perasaan sungkan. Kita ada perasaan gak enak hati ya. Kita ada perasaan aduh gimana ya, dia kesinggung tidak ya? Nanti saya dibilang seperti kacang lupa kulitnya, gitu ya. Kita dibilang seperti orang tidak tahu diri. Udah dibantu, sudah ditolong, masalah begitu kok mau ikut campur urusan pribadi saya, gitu. Ya, kita ada perasaan ya udahlah. Akhirnya kita melakukan pembiaran, tidak menegur, tidak menyampaikan kebenaran. Karena rasa sungkan atau perasaan ewu pakewu gitu ya. Kalau bahasa Sunda mengatakan heureun letah gitu ya. Jadi kayak gimana ya, nggak enak gitu menyampaikannya. Dan ketika pembiaran itu ada rasa bersalah nggak? Kita ada rasa bersalah nggak? Kok orang yang salah kita biarkan? Karena kita utang budi, ada nggak rasa bersalah? Pasti ada rasa bersalah ya Bapak Ibu, karena kita tahu harusnya menyampaikan kebenaran sebagaimana firman Tuhan tadi dikatakan ya, bahwa bibir kebenaran tetap untuk selama-lamanya. Ya, jadi kebenaran itu
harus disampaikan oleh apa alat untuk menyampaikan kebenaran? Ya bibir, ya mulut kita gitu. Dan itu untuk selama-lamanya harus disampaikan gitu. Ya, mungkin kita pernah berhadapan pada situasi yang sulit gitu ya. Nah, di dalam pembacaan Alkitab kita diingatkan oleh Salomo yang menulis ini bahwa kalau yang namanya kebenaran harus disampaikan. Kadang-kadang kita tidak berani menyampaikan kebenaran, tetapi ikut melakukan kebohongan, apalagi kebohongan itu misalnya direkayasa. Tapi yang namanya kebohongan satu saat akan terbongkar, dan yang akan keluar itu kebenaran, walaupun mungkin membutuhkan waktu untuk sampai mengungkap kebenaran itu sendiri. Nah, tadi menarik yang dibilang Ibu Rusbeti ya, bahwa bagaimana caranya menyampaikan kebenaran itu. Itu ya betul. Awali dengan doa bahwa untuk menyampaikan kebenaran kita punya keterbatasan. Karena itu mohon hikmat, mohon pertolongan Tuhan. Kemudian pilihlah kata-kata yang menyejukkan, ya. Pilihlah kata-kata yang enak, ya, yang menenangkan, tidak yang menusuk atau tidak dalam rangka menjatuhkan, dalam rangka menyerang, ya. Kemudian lihat timingnya, ya, waktu yang tepat untuk menyampaikannya. Tentu jauh lebih baik 4 mata dulu untuk menyampaikan kebenaran gitu ya. Jangan mempermalukan orang di depan umum dengan emosi, dengan kemarahan gitu. Nah, memang diperlukan keberanian dan rela berkorban ya. Misalnya kalau satu saat dia reaksinya tidak senang terhadap kita, memusuhi kita, itu adalah bagian dari resiko. Nah, terlebih misalnya dalam Minggu Prapaskah ini, Yesus mengambil resiko untuk menanggung penderitaan, ya, menebus dosa dan kesalahan kita. Nah, kita juga dalam inspirasi terhadap penghormatan Kristus harusnya memotivasi kita bahwa untuk menyampaikan kebenaran tanpa melukai itu juga ada resikonya. Ya, kadang misalnya sehalus apapun kita menyampaikan satu kebenaran, ya sudah dipilih kata-kata yang enak gitu ya, sudah dipikir berulang kali, udah memohon hikmat, pertolongan Tuhan, kuasa Roh Kudus, kita menyampaikannya dengan kelembutan gitu, dengan kata-kata yang enak. Orang mungkin tetap akan ada rasa tersinggung walaupun tidak diperlihatkan. Tapi orang akan merenung bahwa apa yang kita sampaikan itu satu kebenaran dan mungkin baru akan diakui, kadang-kadang bukan 1-2 hari, ada yang puluhan tahun baru mengucapkan terima kasih. Orang itu baru bersyukur bahwa saya bersyukur dulu diingatkan, kalau tidak mungkin saya sudah seperti ini gitu ya. Nah, kebenaran akan muncul gitu, kebenaran seperti fajar dikatakan ya. Oleh karena itu bagaimana di tengah tantangan yang kita hadapi, kita tetap menyampaikan kebenaran gitu ya, walaupun perlu sebenarnya berlatih dari hal-hal yang mungkin kecil gitu ya, kita berani tidak menyampaikan kebenaran. Kemudian orang itu berterima kasih gitu, itu akan melatih kita. Ada juga orang yang mungkin ketika disampaikan kebenaran, diingatkan gitu ya, ditegur, ada yang sikapnya arogan, emosional. Itulah resiko yang harus kita tanggung bersama-sama. Nah, sekarang persoalannya berani nggak kita menyampaikan kebenaran? Ya, itu persoalan kita. Apakah kita mau melakukan pembiaran saja? Kalau kita lihat misalnya di Yeskiel 33 ayat 8 dan ayat 9 ya. Yeskiel 33 ayat 8 dan 9. Boleh Pak Dedi bacakan? Yeskiel 33 ayat 8 dan 9.
Kalau aku berfirman kepada orang jahat, hai orang jahat, engkau pasti mati, dan engkau tidak berkata apa-apa untuk memperingatkan orang jahat itu supaya bertobat dari hidupnya, orang jahat itu akan mati dalam kesalahannya. Tetapi aku akan menuntut bertanggung jawab atas nyawanya daripadamu. Tetapi jikalau engkau memperingatkan orang jahat itu supaya ia bertobat dari hidupnya, tetapi ia tidak mau bertobat, ia akan mati dalam kesalahan. Tetapi engkau telah menyelamatkan nyawa. Ya, terima kasih Pak Dedi yang sudah membacakan untuk kita. Jadi di Yeskiel ini kita harus saling mengingatkan satu dengan yang lain, ya. Jadi kalau kita sudah mengingatkan orang itu dan orang itu tidak berubah, maka kita sudah menyelamatkan nyawa kita, ya. Ketika kita menyampaikan kebenaran. Dan kalau orang itu melakukan kejahatan, kita sampaikan kebenaran, orang itu bertobat, kita sudah menyelamatkan nyawa orang itu. Juga kita sudah menyelamatkan nyawa kita sendiri. Jadi ketika kita melakukan pembiaran terhadap satu kejahatan, maka kita juga salah. Ya, Tuhan akan menuntut kepada kita gitu ya. Nah, dalam kehidupan kita sehari-hari sering kita berhadapan situasi yang tidak mudah. Kita harus menegur tidak, kita membiarkan atau seperti apa gitu ya. Yang jelas ialah dalam terang firman Tuhan tadi disampaikan, sampaikanlah kebenaran itu, belajarlah untuk menyampaikan kebenaran tentu tanpa melukai. Ya. Tapi seperti saya bilang tadi, kadang sehalus apapun, sesopan apapun, kalau orang salah, tergantung orangnya ya. Kalau orangnya terbuka, punya kesadaran, dia akan berterima kasih. Tapi kalau orangnya memang emosional, temperamen, arogan, dia akan marah. Tapi itulah resiko yang harus kita tanggung. Kita belajar dari keteladanan Kristus. Ya, jadi bagi kita sekalian, mari di Minggu Prapaskah ini berani dan belajar untuk menyampaikan kebenaran tanpa melukai sebagai pengikut Kristus, dan tentu dalam tuntunan Roh Kudus dan hikmat Tuhan pasti kita dimampukan untuk menyampaikan kebenaran tanpa melukai dengan kata-kata yang menenangkan, menyejukkan dan mengarahkan orang dalam kebenaran sesuai dengan firman Tuhan. Tuhan memberkati. Amin.